Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana cara kita merapikan Teams yang kita miliki di tahun ajaran baru. Sekarang di tahun ajaran 2021 ini kita akan merapikan Teams yang di tahun 2020 ini ya, supaya tampilannya mungkin tidak tampil semua di sini ya. Itu bisa kita arsipkan. Kalau kita hidden, kita sembunyikan, itu masih bisa tampil di ini, hanya tersembunyi di tampilan kita. Tapi kalau kita mengarsipkan, maka itu akan tersembunyi untuk semua yang ada di Teams itu ya. Kita bisa coba di sini cara mengarsipkannya. Nanti kita akan arsipkan yang kelas yang di tahun 2020-2021 ya. Dari kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Caranya kita klik yang di sini, yang gerigi ini. Ya, kita pilih kelola tim. Nah, kemudian di sini bisa terlihat ada 19 tim yang aktif. Jadi baik yang tampil tadi maupun yang terhidden, yang tersembunyi. Nah, ini. Maka kita bisa mengarsipkannya. Yang akan kita arsipkan misalkan yang ini kelas 10 di tahun 2020 ini. Caranya tinggal kita klik titik 3 ini, kita klik, kemudian kita pilih arsipkan tim. Kita pilih arsipkan. Sudah ada satu yang diarsipkan di sini. Kita pilih lagi yang kelas 11-nya ini ya, yang tahun 2020 yang tadi tampil ini. Kita arsip juga titik 3-nya, kita arsipkan. Sudah ada 2. Sekarang yang kelas 12-nya ini ya tahun 2020 juga kita arsipkan. Sini bisa kita lihat di bagian yang diarsipkan tadi di sini ada 3 ya. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Maka kalau kita kembali ke tim, maka dia tampilannya nanti tidak ada di tim yang jadi tadinya ada 19 ya. Jadi menjadi tinggal 16 yang aktif di sini. Ini kalau misalkan kita ingin menampilkan lagi, nanti tinggal diklik titik 3-nya sini, kemudian tinggal pilih pulihkan tim, maka dia akan kembali lagi di tim yang aktif. Coba kalau kita melihat tampilannya, nah ini sudah tidak ada di tampilan di sini, maupun di tampilan yang di tim yang tersembunyi ya, sudah tidak ada juga di sini. Jadi dia statusnya sudah tidak aktif. Jadi nanti di tampilan siswa itu siswa tidak akan melihat tim tersebut, ya, tim yang sudah lewat tersebut. Seperti itu. Jadi itu bagaimana cara kita mengarsipkannya. Kalau kita ingin misalkan suatu ketika kita akan melihat lagi ya, mungkin ada pemeriksaan atau pengawas yang ingin melihat tim kita di tahun sebelumnya, tinggal kita kembali ke sini ke kelola tim. Kemudian kita lihat di tim yang kita arsipkan ini, kita bisa menampilkannya lagi. Nah, bisa kita tampilkan, misalkan kita akan menampilkan kembali yang tim kelas 10 ini, supaya bisa terlihat statusnya aktif, tinggal kita pilih yang pulihkan tim. Maka dia akan tampil di sini ya, tadinya 16 menjadi 17 yang aktif, jadi ada di sini ya. Jadi sudah kembali statusnya di sini adalah aktif. Seperti itu cara untuk merapikannya, dan dia masih berada di bagian bawah sini ya, di bagian tim tersembunyi. Tapi ini statusnya adalah aktif. Kalau kita ingin menampilkan kembali, tinggal kita klik aja di sini ya, di bagian hidden tinggal kita tampilkan. Nah, selanjutnya saya tampilkan aja ini. Tampilkan. Oke. Sudah, selanjutnya bagaimana cara kita misalkan ingin menggunakan Teams ini ya. Ini kan di tahun 2020, kita akan menggunakan di tahun ajaran baru ini. Berarti sekarang siswanya sudah
naik di kelas 11 ya di tahun 2021 ini. Nah, kita bisa menggunakannya ya, menggunakan tim ini kembali jadi dengan saluran-saluran yang sama. Di sini kalau saya buka kelas ini, di sini kami menambahkan saluran sebanyak 18 ya dengan jumlah anggota dikelola timnya. Jumlah anggotanya gurunya ada 15 orang dan siswanya ada 30. Nah, kita bisa menggunakannya kembali untuk di kelas 11 tahun 2021-2022. Caranya sebagai berikut. Jadi kita klik bergabung atau buat tim. Yang ini yang di kanan atas ini. Kemudian kita pilih buat tim. Kita pilih tipenya kelas. Nah, kita pilih yang di bawah ini ya. Buat tim menggunakan tim yang ada sebagai template. Nah, kita pilih ini. Kita pilih template-nya ya yang akan kita gunakan kembali, yaitu yang ini tahun 2020 tadi ya, misalkan sebagai contoh yang ini. Kita pilih, klik yang pilih tim. Nah, ini sudah seperti ini, tinggal kita ubah nama timsnya ya. Kita ubah ini menjadi, berarti sekarang di tahun ini menjadi kelas 11 ya. Kemudian tahunnya bisa kita ubah. Jadi sekarang tahun pelajaran 2021 2022 ya. Ini saya kasih tanda seperti ini ya untuk membedakan, kan saya sudah membuat tim untuk kelas saya. Kemudian ini pilih apa yang ingin Anda sertakan dari tim asli. Jadi kita bisa memilih tabnya, ini berarti langsung dengan saluran-salurannya. Kemudian aplikasinya, pengaturan tim, kemudian ini anggotanya. Jadi kalau kita ingin menambahkan beserta mengambil sama persis dengan anggotanya, kita centang anggotanya. Kalau kita hanya ingin menambahkan, mengcopy hanya salurannya, ya, tapi anggotanya, misalnya kita mau menggunakan untuk di kelas 10, saluran yang sama, berarti anggotanya tidak usah dicentang. Karena ini siswanya sama, karena naik kelas semua, kita klik di sini ya. Kemudian kita klik yang buat. Ini lumayan karena di sini tim salurannya ini ada 18 tadi ya. Mungkin agak lama prosesnya dibandingkan dengan kalau kita menduplikat atau menggunakan Teams yang salurannya lebih sedikit. Nah, di sini pemberitahuannya ya. Dia akan memberitahu ketika sudah siap. Kalau kita ingin menutup bisa kita tutup ya. Kalau kita ingin menunggu bisa kita tunggu. Dan sini agak lama prosesnya. Nah, ini seperti ini tampilannya. Kalau agak banyak salurannya tapi tidak masalah, kita bisa klik OK di sini. Kita bisa tunggu kembali di tim sini. Tapi saya coba untuk yang di sini ya, coba kita gunakan. Misalkan ini yang kelas 11 IPS ini saya gunakan ini sambil menunggu tadi jadi ya. Ini ada salurannya 3 sebagai contoh saja ya. Nah, ini kemudian kita lihat di sini sudah banyak postingan-postingannya ya. Maka nanti kalau kita menduplikatnya, ini semua akan kosong saluran-saluran yang ada di umum ini, postingannya akan habis kosong semua. Jadi sama caranya, misalkan ini saya gunakan untuk kelas 11 di tahun 2021-22 ya. Jadi caranya sama seperti tadi, pilih buat tim, kita pilih kelas. Nah, kita langsung menggunakan tim yang sudah ada. Nah, saya gunakan tadi, misalkan yang ini, saya gunakan template-nya. Ini kan saluran tidak terlalu banyak ya. Nah, ini kemudian tinggal kita ganti nama timnya ya. Misalkan ini saya kasih setahun ajarannya ini 2022. Di sini anggotanya sudah ada ya, anggotanya 4 orang.
Ya, kita centang, kita klik buat. Proses membuat. Nah, ini untuk siswanya bisa kita lewati karena kita sudah di sini sudah ada 4 ya. Anggotanya bisa ditambahkan. Nah, ini tim yang baru ya. Dengan sama persis seperti tadi, ini saluran yang tersembunyinya bisa ditampilkan. Ya. Di sini juga postingannya sudah kosong ya. Nah, kalau kita kembali ke timnya, nah ini tadi tim yang awal tadi kan ini ya, tim awal tadi yang ini, yang sudah banyak postingannya, ini di umum. Nah, sedangkan tim yang baru ini yang sama seperti tadi ya. Nah, ini dengan saluran yang sama, kemudian di sini di bagian umumnya ini kosong ya. Tidak ada tugasnya ya. Kemudian juga di sini kelola timnya anggotanya sama. Nah, ini sudah ada. Seperti itu caranya. Kalau kita ingin cara cepat dan mudah dalam menggunakan Teams yang sudah ada di tahun sebelumnya, kita gunakan lagi untuk tahun sekarang ini atau tahun yang akan datang. Jadi, seperti itu ya. Nah, sekarang bisa kita lihat ya. Ternyata tim yang baru tadi sudah ada di sini. Yang habis kita buat dengan template tadi. Bisa kita bandingkan ya, Bapak Ibu. Ini tim yang sebelumnya, yang kelas 10 tadi ya, yang kita gunakan. Ini kan banyak postingan-postingannya ya. Sudah penuh. Misalkan di matematika ini sudah banyak filenya di sini ya. Ya. Sekarang nanti kita lihat tadi di sini anggotanya ada juga ada 15 guru, 30 siswa ya. Sekarang kita bandingkan dengan yang kita buat tadi dari template tadi ya. Nah, ini bisa kita lihat, ini sudah ada ya. Yang saya buat tadi. Ini yang aslinya, ini yang sudah baru ya. Kita lihat di sini. Nah, ini salurannya sama ya. Salurannya juga sama, 18. Ini yang tersembunyi tinggal dimunculkan. Sedang kalau munculkan. Ini. Nah, kemudian di sini bisa dilihat ya. Di bagian umum ini sudah kosong ya. Kosong semua ya. Kemudian tadi di saluran matematika bisa dilihat. Nah, ini kosong semua ya. Nah, jadi kita praktis bisa langsung ada ya salurannya, 18 saluran tadi. Ini bisa ditampilkan. Nah, ini ada 18 saluran tadi sudah otomatis ada. Kemudian untuk siswanya juga bisa kita lihat di sini anggotanya ya. Di sini hanya perbedaannya di sini sebagai pemiliknya di sini hanya saya ya, tapi di sini anggota dan tamunya di sini sudah ada nama guru-guru dan siswanya. Jadi tinggal kita ubah aja ya. Misalkan gurunya anggota, nah ini bisa dinaikkan diubah jadi pemilik. Ya. Jadi pemiliknya bertambah. Itu aja mungkin perbedaannya ya. Seperti itu. Tapi kita tidak perlu lagi menambahkan siswa di dalam Teams ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.